Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa. Jadi kita mau membahas bagaimana sih cara pemangkasan yang ada di luar negeri ya. Ini saya dapatkan dari Instagram. Terus ini kemungkinan besar dia di Brazil ya, kemungkinan besar di Brazil. Nah, jadi yang ada di gambar, yang ada di samping kini apa ini ya, saya lupa. Nah, itu adalah petani yang sedang memangkas kakao ya. Jadi kita lihat nih cara dia pangkas nih ya. Nah, jadi ini jorgetnya muncul sepertinya sudah lama ya. Umurnya ini kurang dari 3 tahun. Nah, saya rasa ini umurnya kurang dari 3 tahun. Nah, cabang mana aja sih yang dia pertahankan dan cabang mana ada yang dia pangkas? Ini kita lihat ya. Nah, itu dia memangkas cabang-cabang yang ada di bagian bawah. Nah, kenapa dia mangkas di bagian tersebut? Karena sebenarnya untuk menjaga agar kelembaban di sekitar di bawah itu, di sekitar batang utama itu tetap terjaga ya. Jadi kita yang selalu menjadi patokan adalah bunga dan buah itu akan cocok ketika suhu yang ada di batang utama itu sekitar 25 sampai 27 derajat. Nah, jadi akhirnya kita harus menyesuaikan agar tidak terjadi kelembaban. Nah, ini salah satu faktornya agar tidak terjadi kelembaban ya. Nah, dia pangkas yang sekiranya bisa menyebabkan kelembaban. Nah, menariknya lagi yang cabang ke kanan dan ke kiri itu juga dia pangkas ya. Jadi yang ke kanan ke kiri dia pangkas fokus pada cabang yang ke atas. Dia bener-bener dia bentuk menjadi crown gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena memang kalau misalkan tidak kita rawat dari sekarang, itu nanti yang ke samping itu akan bertambah besar. Jadi akhirnya yang ke samping itu akan sulit dikontrol atau dipangkas. Dan kedepannya kalau misalkan memang itu kita biarkan, perawatannya akan lebih sulit. Jadi akhirnya nanti bentuk crownnya itu akan terbuka gitu kalau misalkan memang kita biarkan yang di samping itu tumbuh. Jadi ini sengaja emang yang di samping-sampingnya memang betul ini. Yang di samping-sampingnya dia potong. Terus selanjutnya adalah bagian atasnya. Bagian atasnya juga dia potong tuh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengontrol pertumbuhan. Selain mengontrol pertumbuhan, dia juga berperan untuk menumbuhkan tunas di bagian atas. Jadi betul memang ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa jangan sampai batang utama terkena sinar matahari. Ya, sepakat, sangat sepakat. Kenapa? Kalau misalkan batang utama terkena sinar matahari menyebabkan suhunya menjadi lebih dari 27 derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 27 derajat Celcius, kemungkinan bunga akan rontok, bunga akan mati. Nah, fungsinya dari pemangkasan ini adalah pemangkas bagian atas adalah agar muncul cabang-cabang lain, cabang-cabang tersier yang nanti bisa menutupi bagian tengah atau crown atau tajuk yang ada di pohon tersebut. Kita lihat ya. Nah, dia pangkas terus. Nah, itu juga sebenarnya dia sudah terlihat ya bahwa di tajuk tersebut itu sudah ada sudah ada cabang-cabang yang memang dia bisa menutupi bagian atasnya ya, sudah tertutup satu sama lain. Nah, bentuknya kayak gitu tuh. Nah,
Ini juga mengontrol tinggi tanaman ya, supaya tanaman kita tidak terlalu tinggi. Karena kalau misalkan tanaman kita terlalu tinggi, nanti efeknya adalah kita juga susah untuk panen gitu ya. Nah, ini udah selesai. Nah, kita lihat sekali lagi ya. Nah, dia pangkas, terus dia pangkas set. Nah, samping-sampingnya dia pangkas, dia fokuskan ke yang di tengah ya. Nah, di atasnya dipangkas sama dia, tujuannya untuk mengendalikan tinggi tanaman. Nah, dipangkasin semua ini juga. Nah, jadi ini saran saya memang kalau misalkan teman-teman memiliki tanaman umur 2-3 tahun, saya sarankan teman-teman memangkas bentuk seperti ini. Jadi memang memangkas bentuk seperti ini tuh sangat ideal dan sangat bagus untuk pertumbuhan dan bentuk kakao ke depan ya, seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.